Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Umarah dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membuat larutan penyangga asetat dengan pH 4, di mana berdasarkan perhitungan konsentrasi asam asetat yang digunakan itu sebesar 0,1 molar. Sedangkan yang tersedia pada saat ini yaitu asam asetat 1 molar, sehingga kita harus mengencerkannya terlebih dahulu. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, untuk membuat larutan buffer asetat dengan pH 4, volume 100 ml, kita menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka asam asetat dikalikan dengan konsentrasi asam asetat per konsentrasi ion asetat. Karena pH larutan 4, maka konsentrasi H+ pada larutan adalah 10⁻⁴. Kita masukkan nilai H+ ini ke dalam persamaan di atas. 10⁻⁴ sama dengan 1,8 dikali 10⁻⁵ yang merupakan Ka dari asam asetat dikalikan dengan konsentrasi asam asetat per konsentrasi ion asetat. Sehingga didapatkan perbandingan konsentrasi asam asetat dengan ion asetat adalah 5,6. Karena asam asetat dan ion asetat berada pada larutan yang sama, maka volume larutan asam asetat dan ion asetat juga sama. Oleh karena itu, perbandingan mol asam asetat dengan ion asetat akan sama dengan perbandingan konsentrasi asam asetat dengan ion asetat, yaitu 5,6. Di sini kita memiliki asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar dan volumenya 100 ml, yang jika dikonversi ke liter menjadi 0,1 liter, dibandingkan dengan mol ion asetat yaitu 5,6. Didapatkan mol dari ion asetat sebesar 1,8 dikali 10⁻⁻3 mol. Ion asetat ini berasal dari ionisasi garam natrium asetat. Karena jumlah mol ion asetat 1,8 dikali 10⁻⁻3 mol, maka jumlah mol natrium asetat juga sebesar 1,8 dikali 10⁻⁻3 mol. Jika sudah mendapatkan mol dari garam natrium asetat ini, maka kita bisa menentukan massa dari garam natrium asetat yang dibutuhkan, yaitu sebesar 0,15 gram. Jumlah inilah yang digunakan untuk membuat larutan buffer asetat. Baiklah. Terlebih dahulu kita akan melakukan pengenceran asam asetat. Untuk memulai pembuatan larutan penyangga asetat dengan pH 4, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memipet larutan asam asetat. Karena larutan asam asetat yang tersedia adalah 1 molar, maka untuk mendapatkan asam asetat 0,1 molar, kita memipet 10 mili asam asetat 1 molar dan diencerkan dalam labu ukur 100 mili. Setelah memasukkan asam asetat 10 mili ke dalam labu ukur 100 mili, encerkan larutan dengan Aquades dalam botol semprot sampai tanda batas labu ukur. Agar tidak melewati tanda batas labu ukur, hentikan penambahan Aquades menggunakan botol semprot sebelum tanda batas. Bagian dinding atas dari labu ukur dikeringkan menggunakan kertas atau bahan yang dapat menyerap air. Selanjutnya, gunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian, labu ukur ditutup dan dihomogenkan dengan cara mengocok larutan yang ada di labu ukur tersebut.
sehingga didapatkan larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar dalam 100 ml. Selain memerlukan asam asetat, kita juga membutuhkan natrium asetat untuk membuat larutan penyangga asetat pH 4 dengan massa natrium asetat yang ditimbang adalah 0,15 gram, sesuai perhitungan yang telah kita bahas sebelumnya. Langkah selanjutnya, kita pindahkan larutan asam asetat yang ada di labu ukur ke dalam gelas kimia. Selain itu, masukkan natrium asetat 0,015 gram hasil penimbangan ke dalam gelas kimia. Kemudian, diaduk hingga homogen menggunakan batang pengaduk. Untuk memastikan pH larutan, kita ambil sedikit larutan penyangga untuk digunakan sebagai sampel pengujian pH menggunakan pH universal. Didapatkan bahwa pH larutan adalah 4, sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah pH penyangga yang didapatkan adalah 4, masukkan larutan penyangga ke dalam botol reagen. Kemudian kita beri label dan disimpan pada tempat reagen. Demikian prosedur pembuatan larutan penyangga asetat dengan pH 4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.